Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada para subscriber, netizen, dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada, di alam gaib maupun di alam nyata. Dan senantiasa kami doakan semoga saja yang saat ini sedang sakit, semoga saja sakitnya segera diberi kesembuhan oleh Allah dan juga tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Dan semoga saja setelah disembuhkan penyakitnya bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang harus kita jalankan setelah kita merasakan kesembuhan itu. Dan tak lupa kita sapa para netizen subscriber dari channel Paduan Gaul yang berada di Indonesia, tanah air kita tercinta, atau sering dari bumi luaran menamakannya itu Nusantara. Subscriber di Nusantara yang ada di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang berada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, semuanya semoga Anda yang menyimak konten-konten Paduan Gaul mendapat manfaat maupun mendapat hikmah-hikmah yang bisa dipetik untuk dijadikan pembelajaran ke depannya nanti. Dan juga yang berada di luar negeri tak lupa kita sapa yang berada di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Thailand, yang di Jerman, yang di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Semuanya tetap semangat semuanya, dan suatu saat ketika nanti Anda pulang ke Indonesia bisa berjumpa dengan keluarga, dan juga semoga saja bisa bertemu kami maupun rekan-rekan kami yang sudah tersebar di Nusantara ini. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kami dari tim Paduan Gaul mohon izin ingin mengungkap daripada sebuah fenomena yang dahulu kala itu pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam, yaitu tentang peristiwa daripada kaum Sodom yang di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan seperti itu semua memang sudah menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada tahun-tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian, entah itu suka daripada laki-laki maupun laki-laki, atau perempuan dengan perempuan maupun yang lainnya, itu mengingatkan kita dengan kejadian kaum Sodom di zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan akankah terulang kembali peristiwa seperti yang dahulu kala terjadi? Dan sebagai seorang manusia yang beriman, ya semoga saja apapun yang terjadi yang menimpa kita semua tetap baik-baik saja dan tidak mengurangi rasa keimanan kita kepada Allah, dan juga menjauhi hal-hal perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan konten kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah kita memakai baju yang sama pemirsa, seragam couple. Kalau bahasa kerennya kekinian itu couple kalau pasangannya. Dan nggak tahu ini pasangan apa, pasangan jombloan atau apa ini? Pasangan jombloan pastinya Mas. Semoga saja pemirsa nanti yang tertariklah dengan Mas Hamid atau kami atau saya pun, ya gak apa-apa sih kalau memang nanti berjodoh. Itu juga ya bercanda pemirsa di sini. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
salah satu gaib yang bekerja pada sebuah perbuatan yang dilakukan manusia, yaitu menyukai sesama jenis atau yang disebut dengan LGBT. Salah satunya yang bekerja, salah satunya. Selamat malam. Di mana saya? Aduh kan gaul Allah. Jadi lihat. Jauh sekali saya. Loh, memangnya Anda dari mana? Jauh. Dari jauh mana? Mama Rika atau Pastinya bukan dari Kanada? Nusantara. Oh, bukan. Menyesuaikan bahasanya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa yang baik, bagus, dan mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara. Semoga saja bahasa Sakit sekali Indonesia. badan saya. Jadi fresh. Tolong jangan disakiti. Biarkan dia berbicara. Sini. Tapi ingat, kalau kamu berbicara bohong nanti tambah sakit lagi. Oh iya, maksud hati saya tadi yang menghadirkan salah satu gaib yang bekerja pada apa namanya, sebuah peristiwa lah, suka antar sesama jenis. Kok kamu yang hadir ke sini? Ya, saya salah satunya iblis Hmm. yang merasuki tubuh manusia. Oh, ayam bener kamu ini. Kalau bohong tubuhmu terpotong-potong loh. Saya tahu resikonya jika saya berbohong. Kamu lihat sampai kan? Ya, saya melihatnya. Apa ini? Tancapkan di lehermu ini. Silakan saja. Kalau kamu bohong ini menancap di leher, enggak air nanti. Sallallahu Muhammad. Oh iya, mohon maaf. Anda tamu jauh-jauh sekali. Oh iya. Anda kan dari jauh. Apakah terbang langsung mahfuz apa gimana caranya bisa sampai ke sini? Saya diseret Wih, sama golongan jaya. Suruh wih. masuk jasad ini. Sadis sekali kalau saya menarik nyeret-nyeret kamu gitu. Tidak apa-apa. Ini kan hanya sementara saja. Oke. Nanti saya akan kembali lagi. Iya. Terus Anda golongan iblis. Berapa usiamu, Mas Iblis? Sepertinya Anda sudah tua ini saya lihat. Tidak. Oh. Salah kamu. Saya masih muda. Berapa tahun? Masih 2000 tahun. Oh, masih muda belia ya. Ya, hampir kayak saya ini berarti. Tidak ada apa-apanya kamu itu. Kalau di dunia manusia atau di dunia gaib itu. Ya, jika kamu dibandingkan dengan saya, ya berbeda jauh. Ya tua kamu lah. Kamu 2000 tahun, saya baru berapa tahun? 20 tahun. Kan masih muda saya. Gitu. Iya kan? Ya, serah kamu saja. Oke. Terus apakah kamu punya nama, Mas Iblis? Punya. Siapa sih? Kita berkenalan lah. Ya, biasa saya di sana dipanggil Lai. Lai. Oke. Lain ya. Apa? Lai nih ya, sulit. Lidah saya itu lidah Jawa, agak ketok-ketok itu gimana saja tuh? Lai. Oke. Panggil Neha juga gak apa-apa. Mas Lai, Lai atau Leha gitu. Neha. Oh, bukan Neha. Neha. Lai Neha. Berarti tak panggil Lai aja lah. Ya. Biar lebih enak lidahnya Lai. Terus ini Mas Lai. Tempat apa? Ini panas sekali. Ya jadi dingin dulu sebentar. Jarang sekali saya melihat di sana tempat seperti ini. Oh. Nah memangnya kamu sendiri biasanya di mana main-main kamu? Saya bebas di sana. Mm-mm. Mabuk-mabukan. Wih. Merasuki manusia yang sedang memainkan wanita. Oh. Begitu le. Asik sekali sepertinya ya. Tapi sekarang saya akan berbeda. Heeh. Ya, saya memasuki jasad manusia. Mm-mm. Saya suka sama jenisnya. Oh. Jadi gara-gara kamu itu ya? Iya ya, agak apa-apa. Ya awalnya bukan dari saya itu. Iya. Awalnya bukan dari kamu. Kan. Oh, sebelum tak lanjutkan obrolan ini,
tak ingin tahu dulu kamu muasalnya tinggalnya asli di sana apa di sini di Ya. Nusantara? Saya aslinya di sana. Oh. Dan kamu tercipta dari apa sebenarnya sih? Saya itu lahirnya dari perbuatan kemaksiatan manusia yang di sana. Di masa lampau. Ya, Yang bener kamu. iya. Saya Memang juga benar pernah seperti mendengar itu adanya. dari dulu waktu saya kecil ini tak ngomong sebentar ya. Waktu saya kecil itu sering mendengar dari guru saya bahwa iblis itu tercipta dari sebuah api. Kok kamu dari masyarakat manusia? Ya, Hmm. dulu Mm-mm. dan sekarang Iya. untuk iblis yang bisa tergolong keilmuannya tinggi, Mm-mm. itu memang benar adanya iblis Mm. tercipta dari api. Mm-mm. Tapi kalau zaman sekarang, Mm-mm. ya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan kesalahan manusia sekecil apapun itu saja bisa menjadi iblis. Oh begitu jadi. Iblis itu sekarang lebih mudah terlahirnya. Oke, ternyata begitu. Dan perbandingan kamu di bumi ini antara golongan kamu dengan golongan saya, golongan putih itu banyak mana di bumi ini? Sama saja. Sama-sama banyak. Ya, Oke, ya. Terus ini Mas Lai. Dulu kamu kan mengatakan tadi awal muasalnya kamu sudah mengikuti jasad seorang manusia tetapi tidak menyukai sesama jenis. Ya, bukan seperti itu. Nah, monggo gimana kan kalau saya salah salahkan. Dulu tempat tinggal saya itu tidak punya. Saya dulu itu ya bebas berkeliaran kemana saja. Oh gitu ya. Lihat-lihat manusia, berkegiatan apapun saya lihat. Sering bermaksiat, sering berjudi, sering mabuk-mabukan. Itu saya sering bermain di situ. Tapi setelah saya terbang ke sana ke sini, melihat seseorang yang patut saya masuki, dan targetnya nantinya upah yang saya terima kan lebih banyak lagi, saya masuk dalam situ. Ya kalau saya berkeliaran masuk ke jasad manusia yang sedang bermaksiat, mabuk-mabukan, ya upah yang saya terima kan yang sedikit saja. Oh, jadi pada intinya kamu ini ingin mencari target yang lebih banyak lagi. Ya. Dan kamu meninggalkan cara kamu yang dulu dan kalau bahasanya itu refresh begitu. Di-upgrade dengan cara kamu Saya sekarang. ingin mencari orang yang nantinya akan saya ambil upahnya lebih banyak lagi, lebih besar. Oh, begitu. Oke, Mas Lai. Terus ini Mas Lai. Saya ini jauh-jauh terbang ke sini diseret sama golongan saya. Tidak kamu suguhkan apa-apa, kurang ajar sekali kamu. Mohon maaf, saya sampai lupa ini ASEAN Ngobrol. Yang ini disukai Mas Lai itu apa biasanya? Saya pengen minuman Apa dari minumannya? Nusantara ini. Oh, Terserah apapun. kopi itu. klotok di Nusantara ini. Iya, Kopi yang terserah dicampur minuman arang. apa itu. Kopi Tahu klotok. sini. Dan juga kopi-kopi lainnya komplit ala Nusantara. Di depanmu. Pemilih itu ini ada arangnya, ini enggak ada. Minuman Ini pahit. apa ini? Katanya kopi Nusantara. Minuman Nusantara lainnya hadir semua. Ya, tidak ada di sana minuman seperti ini. Nggak memabukkan, menyehatkan kan gitu. Menambah kekuatan stamina. Katanya sih begitu. Tidak perlu saya seperti itu. Oh, kamu nggak perlu menggunakan kekuatan seperti itu. Menambah stamina. Mau berapapun istri saya, mau berapapun saya melakukan perbuatan itu, bebas-bebas saja. Saya ini kuat. Oh gitu. Tidak seperti manusia. Oh, sebentar. Kamu kan merasuki seorang manusia ya, supaya manusia itu bisa berbuat maksiatan, suka sama jenis. Kok kamu sendiri punya istri toh, Mas Lai? Ya, istri goib kan banyak saya. Oh, jadi gitu. Yang kamu satukan manusia biar suka sama jenis, kamu sendiri pasti punya istri lawan jenis. Ya jika manusia yang saya tempati sekarang sedang melakukan perhubungan badan, ya saya pergi, ya saya juga merasakan jijik. Oh gitu. Perempuan-perempuan saja banyak. Goib-goib juga banyak yang perempuan.
kenapa saya harus melakukan seperti itu? Saya kan hanya mempengaruhinya saja. Oh, dunia gaib juga merasa jijik ya sesama jenis Jelas. kalau berhubungan intim gitu. Saya kan Oke. hanya menyelewengkan saja, Iya, bukan iya. melakukannya. Ya itu tujuanmu menyelewengkan saja, bukan melakukan intim sama jenis. Oke, paham saya sekarang. Terus ini masalah. Dulu asal muasal suka sama jenis itu kan sudah ada sejak zaman daripada Nabi Lut alaihissalam. Ya, benar sekali. Dan kaum itu diceritakan juga, dikisahkan di sebuah Al-Quran maupun di kisah-kisah lainnya bahwa kaum itu sekarang kan dimusnahkan dahulu kala. Dan Iya, sekarang kok benar. ada lagi. Bagaimana Anda bisa bercerita tentang kaum LGBT sekarang Kalau atau untuk kaum kaum, yang disebut kaum Sodom kaum kok bisa ada Sodom lagi? terdahulu itu Mm-mm. kan ada di daerah timur sana. Mm-mm. Dan itu juga belum meluas ke seluruh dunia. Oh. Dan pada waktu itu Mm-mm. kaum itu kan ada di sebuah daerah. Mm-mm. Yang di suatu daerah itu ada sesosok nabi yang bernama Nabi Lut. Mm-mm. Dia menyebarkan kebaikan Mm-mm. supaya manusia-manusia di daerah itu kembali ke jalannya Allah. Mm-mm. Tapi di daerah itu sendiri tidak menerima ajakan kebaikan dari Nabi Lut itu sendiri. Mm-mm. Malahan dari Nabi itu sendiri Ah. diasingkan warganya, Oh. dimusuhi warganya. Mm-mm. Dan setelah itu, Mm-mm. setelah Nabi ya punya kedudukan di sisi Allah, Mm-mm. disakiti, ya Allah sendiri juga akan menurunkan azabnya kepada suatu daerah itu. Oh, jadi begitu. Dan ketika kaum Sodom itu yang terdahulu sudah musnah, Mm-mm. diluluh lantakan sama Allah Mm-mm. dengan azab-azabnya dia sendiri. Ah. Ya, sekarang kan sudah waktunya. Mm-mm. Bukan hanya sekarang saja, Mm-mm. tapi dahulu-dahulu itu sudah ada. Oh. Tapi tidak seluas sekarang jaringannya. Oh, gitu. Bagi iblis-iblis sudah dikasih keilmuan sama Mbak Jajil Mm-mm. supaya dari perbuatan kaum Sodom yang terdahulu itu dibangkitkan di masa sekarang. Oh, jadi gitu. Dan pada intinya mereka dari golongan iblis ingin merefresh dari apa yang dilakukan di masa lampau dan dilaksanakan di kehidupan manusia sekarang gitu Ya, ya. benar sekali. Oke, mohon maaf Mas Lai. Ini kan ada mikrofon. Ini soalnya saya siarkan di dunia manusia biar lebih jelas lagi gitu. Ini saya informasikan soalnya ke dunia manusia. Ya, silakan saja. Nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Nanti kamu juga bisa saja terkenal loh. Oh, masalah itu yang sering membuat. Ya jelas, Sama saya jenis. suka ketenaran. Oh. Nah, tidak jauhnya dengan jasad yang saya tempati sekarang yang terkenal di Nusantara ini. Meskipun jasadnya di luar negeri sana, tapi dia terkenal di Nusantara ini. Jasad yang kamu tempat ini. Iya, Iya. kemarin Nah, dia sempat ke Nusantara dan membuat riuh Nusantara ini. Oh, maksud kamu jasad yang kamu tempati, yang kamu tinggali, bukan kamu tempati sekarang ini teman saya bukan kan? Bukan. Lah saya kira teman saya ini. Ya, mohon maaf. Dia seorang perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Bukan perempuan. Kan. Oh, iya. Terus ini Mas Lai. Menyambung lagi ke kaum Sodom yang di era sekarang. Dan dulu kan memang sudah tidak ada dan sekarang ada seperti yang kamu jelaskan. Dulu ada tapi jaringannya masih kecil-kecil gitu ya. Ya. Terus apa sih yang memperkuat dari seorang manusia kok bisa melakukan hal-hal seperti itu? Yang memperkuat manusia bisa melakukan perbuatan seperti itu di Hmm. luar nalar manusia. Heeh. Semuanya itu kan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hmm. Dia suka bermaksiat. Hmm. Seperti yang saya sebutkan tadi itu paling utama. Hmm. Mudah bagi saya, bagi golongan iblis untuk masuk dalam jasadnya. Hmm. Mempengaruhi semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oh. Saraf-sarafnya kami putus semuanya, urat Hmm. malunya kami putus semuanya, Hmm. dan kami ganti semuanya dengan golongan iblis. Iblis perempuan dengan perempuan, Oh. iblis laki-laki dengan laki-laki yang sama suka. Oh. Jadi gitu. Pada intinya dari golongan kamulah yang Apalagi memperkuat. di sana Hmm.
Tidak ada itu yang namanya mengingat apa itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi begitu. Di sini juga banyak saya melihatnya. Mm-mm. Walaupun sudah banyak Mm-mm. agama di Nusantara ini, Mm-mm. terutama agama Muslim seperti kalian-kalian ini. Mm-mm. Tapi di Nusantara ini kan masih banyak. Sebenarnya sudah banyak di Nusantara ini. Oh. Tapi dari golongan jaya masih menutupinya. Hmm. Masih mempertahankan manusia yang di Nusantara ini. Uh-uh. Dan di Nusantara ini kan masih terikat dengan apa itu? Hukum. Jadi gitu. Kamu tahu juga ternyata ya? Jelas tahu. Oke. Kalau di sana itu kan bebas. Los. Tidak ada yang bisa melarang. Iya. Semuanya dibebaskan semuanya. Jadi pada intinya perbuatan manusia yang mudah kamu masuki hingga dia bisa berbuat, mohon maaf LGBT tadi, gara-gara dia sering melakukan maksiat, Ya. seperti sering mabuk, sering main judi, terus main lain-lainnya lah gitu di hal dunia dan malam dia- dan lain sebagainya gitu. Ya, dan dia tidak mengetahui Hmm. bahwa di dalam jasadnya ini ada ruh sukma, ada goib yang bisa menggerakkan jasadnya, dan dia tidak bisa berpikir bahwa dalam kehidupannya itu ada yang mengarahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oh. Dia tidak mengingat sama sekali, seolah-olah dia itu hidup dengan dirinya sendiri. Lalu yakin saya tanyakan lagi, apakah kamu juga memberikan gambaran atau sebuah kalau di dunia manusia itu fantasi yang begitu menyenangkan atau mengenakan atau bagaimana? Ya, kok kalau itu sampai- jelas sekali. Monggo bisa diceritakan. Pastinya Wah. dari kami Mm-mm. pada orang-orang yang melakukan berhubungan badan, melakukan sesuka sama jenis, pasti kami akan membuka bioskop di matanya, Wih. membuka fantasi yang sangat enak, sangat indah sekali. Oh. Yang menurut dia, Mm-mm. entah itu laki-lakinya Mm-mm. atau itu sesama jenis perempuan, Mm-mm. tidak tertarik sama lawan pasangannya. Oh, tidak tertarik dengan lawan jenis. Justru dia menyukai sesama jenisnya. Mm-mm. Bahwa ini lebih enak, jalurnya lebih enak. Oh, gitu. Iya. Monggo minum dulu Mas Lai ya, Bapak. Terus ini Mas Lai. Kamu kan tadi sudah mengatakan kamu masuk jasadnya melalui jalur itu. Apakah ada jalur lain lagi? Misalnya dia sering tirakat atau lelaku kalau di Nusantara ini? Ya jelas. Itu ada juga. Kalau di Nusantara, untuk orang-orang yang menyukai sesama jenis, pastinya dari leluhur-leluhur mereka itu mempunyai kekuatan yang sangat tinggi yang dulunya dibantu dengan golongan iblis yang sudah bersekutu dengan golongan iblis. Oh. Pasti dari kodam-kodam tersebut akan mempengaruhi jasadnya, akan menggerakkan semua jasadnya, akan menggerakkan semua. Diganti dengan pasukan iblis masuk ke dalam jasadnya manusia itu. Saraf-sarafnya diputus semuanya, urat malunya diputus semuanya. Dan rasa malunya ditutupi dengan kekuatan iblis yang sangat besar di dalam pikirannya. Sehingga dia suatu saat jika ada hidayah datang pada dia tidak akan bisa diterima. Oh, dan ada lain dia tertutup pintu hidayahnya. Jelas Tertutup sekali. golongan kamu. Oke. Dan cara kerja kamu seperti yang kamu katakan tadi seperti mirip dari kodam leluhur gitu. Ya, Saat itu salah satunya. apakah ada cara lain lagi kamu membuat dia merasa sangat Ya tertarik pastinya lah? orang-orang yang frustasi Eh, tidak akan bisa mendapatkan jodohnya. Itu lebih mudah saya pengaruhi di sana. Oh, gitu. Ya. Kalau di sini Nusantara Sama saja Sama saya saja. melihatnya. Orang-orang di sini Hmm. kebanyakan mencari jodoh, lawan jenisnya itu susah sekali. Oh. Ya sudah, setelah dia frustasi, setelah dia bingung, saya masuk saja, golongan saya masuk dalam jasadnya mempengaruhi dirinya, mempengaruhi pikirannya, mengorek-ngorek pikirannya, melupakan apa itu yang namanya lawan jenis. Oh. Kamu mencari saja sama jenis kamu itu malah lebih mudah dan banyak, lebih mudah dicarinya. Oh. Saya akan mengorek-ngorek pikirannya seperti itu terus setiap hari. Dan memberikan sebuah fantasi-fantasi gambaran yang bagi manusia-manusia itu nanti sebuah kenikmatan lah.
Dikatakan begitu. Apalagi saya lihat di Nusantara ini. Mm-mm. Banyak itu jaringan-jaringan di handphone. Oh. Semakin marak, semakin banyak. Heeh. Entah itu yang kodratnya laki-laki berubah menjadi wanita. Oh. Itu saya gerakkan mulai dari itu kalau di Nusantara ini. Saya seolah-olah mengajak berdandan rapi, berdandan cantik, tapi kodratnya kan tidak semestinya. Itu malah lebih mudah di Nusantara ini. Banyak saya melihatnya. Oh, itu semua dari golongan kamu juga yang bekerja? Ya jelas. Oh. Ya, Itu seharusnya. adalah awal. Nah, dia tertarik dengan orang yang tidak sesuai dengan kodratnya, itu adalah awal di Nusantara ini. Oh. Nantinya kan sesuai itu akan suka sesama jenisnya. Oh, iya. Saya paham, ini salah satu lainnya. Terus ini Mas, yang saya tanyakan kembali kepada Mas Lai. Setelah kamu masuk ke jasadnya, lalu menguasainya dan juga mengarahkan, bahkan menggerakkannya juga kan, Ya. hingga terjadilah perbuatan semacam itu. Lalu yang saya tanyakan lagi, dampak negatif bagi manusianya yang nyata itu seperti apa nantinya setelah dia melakukan perbuatan seperti itu? Dampak paling total, Nah. dampak negatif yang akan diterima manusia seperti itu, Mm-mm. pastinya akan menjadi teman kami selamanya. Oh, itu dampak fatalnya. Dalam segi jasadnya, Mm-mm. suatu saat nantinya akan kami buat sakit pelan-pelan. Dengan virus-virus yang tidak akan bisa disembuhkan sama golongan manusia itu sendiri. Oh, misalnya kalau di dunia manusia itu penyakitnya penyakit HIV, AIDS. Ya, kalau di Itu salah Nusantara satunya. maupun di dunia itu sebutannya. Terus, Saya akan memberikan fantasi mm. bahwa Mm. apa yang dia masuki itu adalah hal yang paling enak di dunia. Oh, iya. Tidak seperti manusia sebenarnya. Jadi sesuatu yang wajar kamu giring kejadian yang tidak wajar, malah lebih enak yang nggak wajar gitu ya? Ya, jelas sekali. Oke, nggak apa-apa. Terus ini Mas Lai yang saya tanyakan lagi kepada Mas Lai. Setelah kamu membantu, bahkan menggerakkan sampai seperti itu ya, itu dampak manusianya seperti itu. Lalu yang kamu dapatkan, yang kamu hasilkan, yang menjadi keuntungan bagi golongan kamu itu apa? Yang kamu ambil dari jasad manusia tersebut? Ya pastinya. Mm-mm. Sari-sari bagi tubuhnya. Mm. Sum-sumnya itu kan kami ambil semuanya, itu paling dasar. Oh. Yang pastinya rusukmanya sudah kami tawan. Begitu. Rusukmanya sudah kamu tawan? Iya jelas. Loh, tapi dia kok masih bisa hidup, masih bisa menikmati. Itu kan masih ada roh utamanya dan roh sukma yang masih tersisa sedikit. Oh, pada intinya manusia itu masih ada roh Tidak akan utama. kami ambil semuanya, pelan-pelan. Oh. Saya kirim supaya jaringannya lebih besar lagi. Oh. Nantinya jika orang satu ini menyebarkan jaringan semakin banyak, orang yang pertama kali menyebarkan jaringan itu ya akan kami ambil pertama kali. Oh, dan begitu. seterusnya. Oh, iya. Bahkan kematiannya pun nanti itu berarti menjadi jatah kamu. Kalau manusia itu mengetahui secara hakikatnya. Kami akan membuat matinya itu sengsara. Oh, nah untuk billahi min dzalik. Pelan-pelan akan kami gerogoti seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Akan kami buat sesakit-sakitnya yang tidak akan pernah bisa dirasakan manusia. Iya. Kesakitan. Terus ini Mas Lai yang ingin saya tanyakan lagi kepada Mas Lai. Dulu di zamannya Nabi Lut alaihissalam, kaum yang disebut kaum Sodom itu sendiri kan dimusnahkan oleh Allah. Ya kan? Apakah di zaman sekarang ini akan terjadi peristiwa seperti itu? Kembali lagi. Saya tidak berani menyebutkan. Nah, kenapa? Dilarang. Oh, dilarang. Ya sesuai prosedurnya saja. Kalau memang tidak diizinkan untuk disebutkan, tidak usah. Tapi jika kamu berpikir
bahwa tanda-tandanya di Nusantara ini sudah ada. Ya kemungkinan besar akan bermunculan lebih banyak lagi. Nah, tadi. Dan akan terang-terangan kepada manusia yang lainnya. Nah, dari. Padahal mereka ya harusnya menyukainya lawan jenis kan. Ya jelas sesuai kodratnya manusia seperti itu. Bola-balik gara-gara golongan kamu lagi ya kan. Ya jelas tidak apa-apa. Itu kan ujian bagi manusia yang bisa menerimanya dengan akal sehatnya. Jika tidak ya kami akan mempengaruhi jasadnya. Oke, iya. Terus ini Mas Lai lagi yang ini saya tanyakan kepada Mas Lai. Untuk sekarang ini Mas Lai di sana kan mengikuti jasad seorang manusia. Apakah dia di sana sudah mempengaruhi manusia-manusia lain untuk melakukan perbuatan semacam itu? Sudah banyak. Oh, berarti Mas Lai sendiri sudah mendapat jatah banyak untuk kali ini? Ya jelas. Dari awal dia sudah suka sesama jenisnya. Sampai sekarang sudah berjalan sekitar antara 7 tahun sampai 6 tahun. Dia sudah mempengaruhi entah itu temannya yang di sana, entah itu dari teman-temannya yang di Nusantara ini juga ada satu. Yang di sana itu sudah 8 dia pengaruhi dan sudah berhasil saya mempengaruhinya. Jadi begitu. Ya minum nggak apa-apa Mas Lai. Nanti tersisa kamu malah repot nih. Gak bisa bantu lagi. Terus ini Mas Lai. Misalnya ini saya tak bicara sebentar sedikit. Kalau laki-laki dengan laki-laki kan seperti halnya pedang bertemu pedang maklek. Iya kan? Bisa apa kan? Iya, memang benar itu. Nah, terus cara kamu kayak gitu membuat fantasinya kayak gimana? Kalau boleh disebutkan, kalau tidak ya tidak usah. Tidak boleh. Nanti saya dihajar sama yang di belakang ini. Dan nanti kamu juga terancam kalau saya sebutkan. Kamu gitu. Banyak dimusuhi kaum sesuka sama jenis di Nusantara ini. Ya tidak apa-apalah. Ya kami kan ya hanya mengingatkan sama manusia saja. Dan semuanya kan sudah dikehendaki oleh Allah begitu kan. Iya kan Mas Lai? Iya benar sekali. Terus ini Mas Lai, kamu sudah berbicara seperti itu ya agak panjang lebar lah. Apa Mas Lai gak ada jatah untuk mengikuti beliau ajarannya? Tidak. Saya lebih memilih jalan saya sendiri yang lebih bebas. Oh gitu. Ya Mas Lai gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya jalan kamu. Gitu kan? Kata kamu. Wih, jangan muji-muji ya. Nanti saya punya tandu lagi bingung saya. Tidak apa-apa. Supaya menjadi teman kami nantinya. Wih, jangan dong. Malah lebih besar nanti tingkatan kami kalau bisa berhasil mengambil dan mempengaruhi dari jamaah-jamaah beliau sang Yang Nucah ini. Oh, nggak mau jadi teman kamu. Kamunya nakal kok. Ya. Kan. Ya tolong jangan disakitin lepasan. Kenapa masih kesakitan? Dipukuli saya pada waktu ngomong itu tadi. Iya. Tolong dibebaskan sebentar saja, sebentar lagi. Oke. Sebelum kita berpisah Mas Lai. Bagaimana sih manusia yang susah kamu arahkan melakukan perbuatan seperti itu, menyukai sesama jenis? Yang susah. Yang mudah kan sudah tadi. Tidak mau menyebutkan saya. Kenapa? Ya itu urusan bagi kamu saja. Loh kan saya tanya, ini kan ya teman-teman saya nggak tahu. Harus ngomong. Ya orang yang paling susah saya masuki dan saya pengaruhi suka sesama jenisnya adalah orang-orang yang sering mengingat Tuhannya. Beribadah dengan benar. Susah sekali bagi saya itu. Dan ibadahnya itu ya hanya menjalankan perintahnya dan menghadap pintunya saja. Bukan
ada keinginan nafsunya ini. Bukan. Oh. Kalau masih seperti itu ya kami masih bisa mengkawinya. Iya, ternyata seperti itu. Dan apakah masa tugas kamu di bumi ini masih lama? Wah, jelas masih lama. Hingga akhir zaman nanti? Tak tahu saya. Enggak tahu. Ya enggak apa-apa sih. Kamu masih pengen minum kopinya lagi? Tidak. Dibungkus ini bawa pulang oleh-oleh dari Nusantara. Tak usah. Ya kenapa? Tidak pengen saya. Nanti tak kirim lewat paket. Gimana? Sampai apa tidak? Ya jelas sampai. Silakan saja. Ya, sebelum kita berpisah, tolong kotoranmu yang disisa teman saya yang jadi mediator kamu masuk ini bersihkan di teman-teman saya, di saya juga. Tempat ini tolong dibersihkan total. Sudah. Terima kasih banyak. Oh iya, saya punya air ini. Golongan kamu yang mempengaruhi seperti itu. Misalnya orangnya tak semprot dengan air ini, apakah kamu terasa? Jangan. Enggak. Jelas golongan goib manapun yang akan terasa. Oh, begitu. Akan dihajar sama golongan cahaya dari beliau. Walaupun di dalam jasad manusia tersebut banyak negatifnya gitu. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak Mas Lai. Silahkan kalau mau kembali jangan mengambil apapun dari sini. Ya. Ya semoga berjumpa lagi kalau memang Anda diizinkan nanti kapan-kapan hadir ke sini. Ya, tapi silakan. kalau mengambil sesuatu hal yang tidak diizinkan ya otomatis meledak kamu. Tidak, saya tidak mengambil apa-apa. Allah. Kamu ini curang. Ya, itu nanti kan ya untuk jatahmu saja dan tidak bisa membantu manusia-manusia tersebut. Ya, saya paham. Sudah, saya pamit dulu. Ya. Selamat malam. Mas. Sehat, Mas. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, seperti itu tadilah dialognya, dan hendaknya kita lebih waspada dan berhati-hati terhadap ya di dalam diri kita, dan supaya tidak terjebak ke situasi seperti halnya di zamannya Nabi Lut alaihissalam, yaitu menyukai sesama jenis antara misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan Allah sendiri berfirman, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi hendaknya kita juga ya memilih pasangan ya sesuai kodrat kita, tidak sama tetapi berbeda, dan perbedaan itulah yang menyatukan. Dan alhamdulillah kami di sini pun ya alhamdulillah masih jomblo pemirsa. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak apabila ada banyak kesalahan dari kami, tutur kata kami kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.